Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Isna Sarpul membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. 1. Pengertian behaviorisme. Behaviorisme adalah salah satu aliran dalam psikologi yang menekankan studi tentang perilaku yang dapat diamati secara langsung tanpa perhatikan aspek-aspek mental atau internal seperti pikiran, emosi, atau perasaan. Aliran ini berpendapat bahwa semua perilaku dipelajari dari lingkungan melalui proses asosiasi dan penguatan, dan bahwa perilaku dapat diubah atau dimodifikasi melalui teknik-teknik tertentu. Tokoh utama dari aliran behaviorisme adalah John B. Watson yang sering disebut sebagai Bapak Behaviorisme, serta B.F. Skinner yang mengembangkan konsep penguatan positif negatif melalui eksperimen dengan hewan. Prinsip-prinsip behaviorisme banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, terapi, dan pelatihan. 2. Contoh penerapan teori behaviorisme. Teori behaviorisme telah diterapkan dalam berbagai konteks khususnya dalam bidang pendidikan dan terapi. Berikut beberapa contoh penerapan teori ini. 1. Penguatan dalam pendidikan. 2. Sistem penghargaan di kelas. 3. Guru dapat menggunakan penguatan positif untuk mendorong perilaku baik di kelas. Misalnya, seorang guru memberikan pujian atau stiker kepada siswa yang menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan siswa mengulangi perilaku tersebut. B. Terapi perilaku untuk gangguan psikologis. Terapi perilaku untuk fobia. Dalam terapi perilaku teknik Dalam terapi perilaku teknik, desensitasi sistematis digunakan untuk mengurangi ketakutan pada pasien dengan fobia. Pasien secara bertahap dipaparkan pada objek atau situasi yang menakutkan dalam kondisi yang aman dan terkendali sambil menerima penguatan positif untuk tetap tenang. C. Pelatihan dalam organisasi. Pelatihan karyawan dalam Pelatihan karyawan perusahaan dapat menerapkan penguatan positif dengan memberikan bonus atau penghargaan kepada karyawan yang mencapai target kerja atau menunjukkan peningkatan kinerja. Ini mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka agar mendapatkan penghargaan serupa. 3. Prinsip-prinsip teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menjelaskan bagaimana perilaku dipelajari dan dimodifikasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dasar dalam teori behaviorisme. 1. Pengondisian klasik. Diperkenalkan oleh Ivan Pavlov, prinsip ini menjelaskan bagaimana respons otomatis atau refleksi dapat dipicu oleh stimulus baru melalui asosiasi berulang. 2. Pengkondisian operan. Diperkenalkan oleh B.F. Skinner, pengkondisian operan melibatkan belajar dari konsekuensi perilaku yang diikuti oleh penguatan cenderung meningkat, sedangkan perilaku yang diikuti oleh hukum cenderung menurun. 3. Penguatan positif memberikan stimulus yang menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan, misalnya memberikan hadiah setelah anak menyelesaikan konstruktivisme. 3. Reinforcement. Penguatan adalah kunci dalam pengondisian operan dan merujuk pada apapun yang memperkuat atau meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku. Dapat berupa positif, menambahkan sesuatu yang diinginkan, atau negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak diinginkan. A. Pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme adalah suatu teori pembelajaran yang menekankan bahwa
Pengetahuan digabung oleh individu melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan pengalaman mereka. Dalam pandangan konstruktivisme, pembelajaran bukanlah proses pasif menerima informasi dari luar, tetapi merupakan proses aktif di mana individu mengonstruksi membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pemahaman, penafsiran, dan pengalaman pribadi. Konstruktivisme menekankan bahwa A. Pembelajaran sebagai subjek aktif, B. Pelajaran kontekstual, C. Kolaborasi sosial, D. Penekanan pada proses. Bukan hanya hasil Jean Piaget dan Lev Yustok, tokoh utama dalam teori konstruktivisme. Piaget menangkap pentingnya tahap perkembangan kognitif dalam pembelajaran sementara. D. Contoh penerapan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme diterapkan dalam berbagai metode dan strategi pendidikan untuk mendorong pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Berikut adalah beberapa contoh penerapan teori konstruktivisme dalam konteks pendidikan. 1. Pembelajaran berbasis proyek. 2. Pembelajaran berbasis masalah. 3. Diskusi kelas dan pembelajaran kolaboratif. C. Prinsip-prinsip teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menjelaskan bagaimana individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dalam teori belajar konstruktivisme. Itu 1. Pengetahuan dikonstruksi oleh individu. Prinsip pengetahuan bukanlah sesuatu yang ditransfer dari guru ke siswa, melainkan sesuatu yang dikonstruksi secara aktif oleh individu berdasarkan pengalaman dan pemahaman mereka. Setiap orang membangun makna mereka sendiri dari informasi yang mereka terima. Implikasi proses belajar bersifat pribadi dan subjektif, dan setiap siswa mungkin memahami konsep secara berbeda, tergantung pada pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. 2. Pembelajaran bersifat kontekstual. Prinsip pembelajaran lebih bermakna ketika terjadi dalam konteks yang relevan dan terkait dengan kehidupan nyata. Konteks yang kaya dan situasi nyata membantu siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman mereka. Implikasi pembelajaran sebaiknya dihubungkan dengan situasi dunia nyata, di mana siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks yang mereka pahami dan alami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.